Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Solusi. Ya, buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, mendukung channel Solusi Utang, saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya yang selalu ya setiap hari Anda mensupport dan mendukung channel ini, atau Anda yang selalu menantikan video-video terbaru ya atau updatean terbaru dari channel Solusi Utang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat semua subscriber saya, baik yang sudah mensupport maupun yang belum. Ya, dan yang sudah bergabung di dalam grup WA, selamat bergabung dan semoga saja Anda mendapatkan jawaban dari kepanikan Anda selama ini. Kalau misalnya di dalam grup Anda tidak mendapatkannya, silahkan japri adminnya masing-masing untuk menanyakan persoalan Anda. Kalau memang persoalan yang Anda tanyakan itu tidak publik dan itu harus diprivasikan ya, silahkan japri admin masing-masing dengan pertanyaan Anda. Ya, yang sudah bergabung di grup WA mungkin sudah paham, yang belum boleh klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel ini ya. Dan saya ucapkan juga yang sudah berbuka puasa, selamat berbuka puasa, karena ini sudah pertengahan Ramadan ya. Jadi nggak beberapa hari lagi mungkin kita sudah mencapai yang namanya kemenangan gitu ya di hari Idul Fitri nanti. Ya, dan saya berharap kepanikan karena hutang-hutang sejenak dilupakan dulu, supaya kita benar-benar kusuk ini dalam beribadah, supaya tidak ada beban dan tekanan untuk teman-teman semuanya. Ya, ingat sebentar lagi kita lebaran, biaya cukup besar dan masih banyak pengeluaran-pengeluaran yang kita butuhkan untuk lebaran nanti. Jadi tolong disempurnakan dan diseimbangkan, mana yang pantas untuk kita pikirkan dahulu dan mana untuk kita belakangin dulu ya. Hari ini yang mau saya bahas itu adalah tentang telat 18 hari didatangi DC Kredivo, dan di sini ada aku laku 10 juta, Shopee 8 juta, Kredivo 7 juta. Kita sama-sama memberikan tanggapan ya, tapi bukan semata dari email ini saja, tapi ini bisa mewakili semua yang terjebak di pinjol, baik di legal maupun ilegal, baik itu fintechnya maupun yang pinjam uangnya. Ya, ini kan banyak macam-macam versi di sini ya, tapi yang belum mensupport sih. Saya cicil sedikit demi sedikit semampu saya. Kini nominalnya sudah berkurang menjadi aku laku 5 juta, Shopee 8 juta, Kredivo 4 juta. Alhamdulillah ya. Berarti dari 25 juta sekarang tinggal cuma 17 juta. Ya. Ini Shopee belum dicicil sama sekali ya. Berarti tinggal 17, 25, berarti sudah berkurang sekitaran 8 ya, 8 juta. Oke, mana ini? Saya cicil semampu saya karena saya juga punya cicilan ke bank. Saya pinjam ke bank untuk biaya melahirkan, dan saya terlibat pinjol itu untuk memenuhi kebutuhan keluarga semenjak pandemi. Saya kaget banget DC Kredivo datang ke rumah keterlambatan 18 hari. Belum ada sebulan, padahal saya juga rutin mencicil WA dan telepon, kadang-kadang saya respon tapi DC tetap datang. Oke. DC datang ke rumah jam 9.30 pagi. DC datang tidak membawa ID card dan surat penagihan resmi. Hanya mencari nama saya dan bilang kalau dari Kredivo. Yang mau bertemu DC saat itu suami saya, karena kebetulan waktu DC datang saya lagi repot ngurusin bayi. DC memaksa bayar walau secara halus, padahal suami saya sudah jelaskan kalau belum ada uangnya. DC tetap memaksa dan suami saya emosi, akhirnya DC pulang. Sorenya si DC WA saya mengancam kalau tidak saya bayar DC akan datang lagi ke rumah. Oke. Saya tidak terima bang, saya rutin mencicil, denda juga sudah saya bayar. Keterlambatan baru 18 hari dan rencana saya akan bayar di akhir bulan, nunggu gajian, tapi DC sudah datang ke rumah. Apa yang harus saya lakukan bang? Apa saya stop membayar? Mohon solusinya bang. Terima kasih bang, semoga abang dan tim sehat selalu. Tolong email saya di blur. Oke.
dia sudah tahu ya kalau ini pasti kan saya jawab melalui video gitu ya. Oke. DC datang ke rumah dengan keterlambatan 18 hari. Itu hal-hal wajar ya. Hal-hal wajar. Dia datang ke rumah. Dia datang ke rumah itu bukan inisiatif sendiri, tapi karena desakan dan perintah dari atasan. Bukan inisiatif sendiri itu, karena ada sebuah perintah ya, dia datang. Tapi sangat disayangkan si DC datang tidak dilengkapi atributnya sebagai debt collector yang mewakili sebuah perusahaan. Kan itu yang sangat disayangkan, seperti yang FPI infokan, debt collector harus mempunyai IDKAR, harus mempunyai surat kuasa dari penagihan, harus mempunyai sertifikat AFPI ya, dan harus melakukan pendekatan yang tidak menyinggung personal gitu ya, dengan intimidasi, tekanan verbal atau non verbal, terserah, yang penting dia bekerjalah semaksimal mungkin tapi jangan menyinggung. Tapi yang terjadi di lapangan adalah debt collector tidak mempunyai IDKAR dan surat penagihan resmi. Ini yang jadi pertanyaan ya. Yang jadi pertanyaan lagi, Kredivo bekerja samanya dengan debt collector mana? Ini adalah perusahaan yang sudah cukup besar gitu loh. Selain dia menawarkan pinjaman tunai, dia juga menawarkan limit belanja. Ada fintechnya ya, ada juga pinjaman tunainya. Jadi sangat disayangkan kalau hal ini terjadi hanya sebatas mencemarkan nama baik Kredivo dengan tidak adanya IDKAR, penagihan yang kasar. Jadi ini kan citra dari sebuah perusahaan yang tercoreng di balik itu. Ya, harusnya dari petinggi-petinggi Kredivo harus bijak dalam hal ini, bukan sebatas kunjungannya, tapi kunjungan debt collector yang benar-benar berkualitas. Selain dia melakukan penagihan terhadap debitur, dia juga harus menjaga nama baik sebuah perusahaan. Jangan sampai mencoreng ya. Ini dua perusahaan ini saya selalu nengok, kayak Aku Laku, habis itu Kredivo ya. Ini saya nggak tahu nih ya, dia bekerja sama dengan debt collector mana. Yang setahu saya dulu juga ada pernah video yang sempat viral di channel saya ini, itu adalah debt collector Aku Laku ya, yang kejadian di Palmerah, Jakarta Barat. Sampai didatangi oleh rekan saya, didampingi juga oleh rekan saya si debiturnya, sampai terjadi musyawarah di situ, dan si dari pihak-pihak Aku Laku ini, dari head collectionnya itu menyatakan bahwa si debitur si kolektor ini akan dipecat. Tapi kenyataannya masih ada beberapa video yang saya sudah ada di sini, dan saya mikir juga ini, saya mau masukin video ini ke YouTube. Saya pikirkan karena yang bersangkutan si kolektornya ini juga mempunyai keluarga dan mempunyai anak. Kalau sempat video ini saya masukkan, pasti video ini akan rame dan dia akan dibully se-Indonesia. Ya, se-Indonesia loh, akan dibully se-Indonesia. Mungkin saya masih mikir, jadi orang-orang ini dari Aku Laku, Kredivo ini, sebenarnya petinggi-petinggi dari perusahaan ini tahu nggak mereka merekrut debt collector dari mana sih? Ya, saya rasa nggak tahu. Jadi sehingga kinerja debt collector di lapangan itu di luar dari jalur yang mereka arahkan gitu loh. Ya. Jadi sudah melampaui batas, sudah tidak ada dalam SOP. Itu kerja debt collector mereka yang mereka tidak tahu. Ya, mudah-mudahan petinggi dari Kredivo ataupun Aku Laku bisa lebih introspeksi diri lagi tentang soal penagihan. Karena yang dikeluhkan selama ini adalah kinerja debt collector. Ya, kalau untuk pinjolnya saat ini saya perhatikan orang-orang tidak begitu keberatan, kebanyakan ya tidak begitu keberatan dari segi bunganya, tapi orang-orang banyak komplain dari segi penagihannya. Ya, beda dengan dulu. Kalau dulu orang selalu dibebankan dengan bunga plus denda yang cukup besar. Ya, di samping penagihan ya juga, tapi ditambah lagi bunga dan denda. Sekarang bunga dan denda itu tidak begitu dipermasalahkan oleh si debitur. Yang menjadi permasalahan adalah penagihan. Berarti satu PR aja lagi tinggal nih. Penagihan ini pinjol yang sudah berbasis cukup besar ini, dan izinnya pun sudah finance gitu loh. Ya, bukan izin dari sebatas pinjol aja aplikasi, enggak, mereka sudah perusahaan yang cukup raksasa. Ya. Habis itu di sini
Kalau untuk utangnya berkurang, saya cium jempol ya. Saya tidak terima bang, saya rutin mencicil denda yang sudah saya bayar. Keterlambatan baru 18 hari dan rencananya saya akan bayar di akhir bulan nunggu gajian. Tapi DC sudah datang ke rumah. Ya soal DC datang ke rumah itu nggak ada masalah kan sejauh mereka masih sebatas bertanya. Tapi kalau mereka sudah mengintimidasi, menekan Anda, itu kan juga sudah ada timbal baliknya. Suami Anda pun juga sudah marah. Kalau Anda ingin melakukan pembayaran di akhir bulan, silahkan dilanjutkan dan hubungi aja CS yang bersangkutan atau datangi kantor mereka. Ya, kalau debt collectornya bisa datang ke rumah Anda, berarti kantor perwakilan mereka dekat dari daerah Anda dan minta di mana alamat kantornya dan datangi kantor mereka, selesaikan. Setelah selesai jangan lupa minta surat pelunasan langsung, ya, surat pembebasan dari tagihan dan segala macam yang kita akan menghindar dari BI checking, ya. Habis itu apa yang harus saya lakukan bang? Yang harus Anda lakukan hari ini, kalau Anda ada uang, bayarkan. Kalau belum ada uang, ya sampaikan. Itu kan Anda sudah jelaskan bahwa Anda akan membayar di akhir bulan. Kalau masih ada kunjungan, ya, sementara Anda janji misalnya di tanggal 30, tapi tanggal 24 atau 23 besok mereka masih datang, sampaikan kalau seperti ini saya berhenti bayar. Saya sudah jelaskan saya akan bayar di akhir bulan. Ya, tapi ini Anda 1 minggu menjelang akhir bulan Anda sudah datang, saya nggak akan bayar lagi. Tekan seperti itu, ya. Jangan hanya kita biarkan. Kalau kita biarkan, mereka akan seperti itu terus, ya. Jadi jelaskan ke mereka, kalau Anda masih mengunjungi saya akan berhenti membayar di posisi ini, ya. Karena saya sudah jelas, saya ini janji saya juga konsisten, ya. Saya berjanji dengan diri saya dan saya sedang usahakan. Anda tunggu tanggal itu. Kalau misalnya tanggal itu saya nggak bayar juga, saya pun nggak ada masalah Anda datang. Ini tanggal yang saya janjikan belum sampai, Anda sudah berulang kali datang. Ini mengganggu kenyamanan saya. Ya, kayak gituin aja harus kita tegaskan. Apa saya stop membayar bang? Untuk stop membayar, itu nggak perlu kita rencanakan. Ya, nggak perlu direncanakan. Stop bayar itu, kalau kita nggak ada uang, kita mau bayar pakai apa? Poinnya dari kemampuan kita kan. Jadi stop bayar itu nggak perlu kita rencanakan. Tapi kalau si debt collectornya masih juga datang, Anda harus stop pembayarannya. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Misalnya kita janji tanggal 30, 23, 24 dia sudah datang. Ya, kita stop bayar. Berhenti bayarnya. Saya nggak akan bayar lagi kalau seperti ini. Berarti Anda tidak percaya dengan ucapan orang. Kayak mana saya mau percaya dengan Anda? Ya, kalau Anda bilang untuk stop bayar itu, ya tetap aja kalau duit kita nggak ada, kita tetap akan stop bayar tanpa harus direncanakan, ya. Mohon solusinya bang. Oke, kalau solusi dari saya kurang lebih seperti itu, dan tinggal Andanya di situ, dan kita berharapnya dari pihak Kredivo dan Aku Laku juga ataupun Shopee juga lebih memberikan sedikit perpanjangan terhadap para debitur, karena posisinya saat ini adalah bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan ini pengeluaran orang-orang cukup besar bagi yang muslim, ya, apalagi sebentar lagi mau mencapai Lebaran. Kalau untuk si debiturnya debt collector datang itu nggak ada masalah, karena debt collector datang